Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fadilah dari kelas Asimo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap ujian praktek saya pada domain Artificial Intelligence, yaitu NLP, di mana judulnya yaitu analisis sentimen mengenai opini terhadap film Indonesia melalui media Twitter menggunakan metode naive Bayes. Nah, latar belakang dan rumusan masalahnya yaitu Twitter merupakan salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi dengan sesama secara real time. Tingginya pengguna Twitter menjadi peluang untuk masyarakat dalam melakukan jual beli, menyampaikan informasi, promosi, atau bahkan untuk mengutarakan perasaan dan opini, termasuk juga dalam mengutarakan opini film. Opini tentang film dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan penilaian terhadap film yang diproduksi untuk masyarakat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh produser film untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat mengenai film yang telah diproduksi. Begitu juga dengan masyarakat dapat meninjau film yang akan ditonton. Inilah peran penting dari sebuah analisis sentimen. Nah, di sini dataset yang digunakan yaitu berupa tweet sentimen mengenai opini film. Dataset ini terdiri dari 200 dokumen tweet dengan memiliki dua kelas sentimen yaitu positif dan negatif. Dataset ini diperoleh melalui akun GitHub dari Rizal Lespe. Di sini ada contoh dari datasetnya. Ada ID, lalu sentimen, dan juga teks tweetnya. Di sini dilakukan pertama pre-processing data, yang mana pada pre-processing data kali ini saya melakukan scaffolding, filtering, lalu ada stop word dan juga stemming. Pada scaffolding di sini kita akan melakukan pengubahan teks menjadi lowercase, lalu ada penghapusan URL, lalu penghapusan angka dan juga penghapusan karakter tanda baca. Pada filtering, pada tweet-tweet tersebut terdapat beberapa kata yang tidak baku. Nah, untuk menormalisasikannya, kita menggunakan sebuah kamus kata baku untuk melakukan filtering terhadap kata yang tidak baku tersebut. Lalu pada stop word, penggunaan kata hubung seperti dan, yang, serta, setelah, dan lainnya akan dihilangkan karena dapat mengurangi ukuran indeks dan juga waktu pemrosesan. Selain itu juga dapat untuk mengurangi level noise. Lalu yang keempat ada stemming. Tahapan ini diperlukan untuk memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari satu data, sehingga sebuah data yang memiliki suffix maupun prefix akan kembali ke bentuk dasarnya. Di sini kita selanjutnya melakukan fitur ekstraksi. Di sini ada dua fitur ekstraksi. Yang pertama back of word dan n-gram, lalu ada fitur ekstraksi TF-IDF dan n-gram. Back of word merupakan sebuah model yang mempelajari kosakata dari sebuah dokumen, kemudian memodelkan tiap dokumen dengan menghitung jumlah kata yang muncul. Lalu TF-IDF merupakan ukuran penilaian yang umumnya digunakan untuk pencarian informasi dan peringkasan teks. Skor TF-IDF menunjukkan seberapa penting atau relevan suatu istilah dalam dokumen tertentu. Berikut gambaran dari back of word dan juga TF-IDF. Nah, selanjutnya pada tahap modeling. Di sini kita menggunakan naive Bayes classifier yang merupakan salah satu metode yang populer untuk keperluan data mining karena penggunaannya yang mudah dan dalam pemrosesan memiliki waktu yang cepat.
lalu mudah diimplementasikan dengan strukturnya yang cukup sederhana, dan untuk tingkat efektivitasnya memiliki efektivitas yang tinggi. Di sini kita menggunakan algoritma multinomial naive Bayes, yaitu conditional probability yang dilakukan tanpa memperhitungkan urutan kata dan informasi yang ada dalam kalimat atau dokumen secara umum. Dan pada algoritma ini juga memperhitungkan jumlah kata yang muncul dalam dokumen. Nah, di sini ada proses modelingnya menggunakan library scikit-learn. Lalu ada untuk pemisahan data uji dan juga data latihnya menggunakan scikit-learn model selection, yaitu train, test, split. Lalu kita gunakan juga untuk menyimpan model yang dilatih menggunakan import dump. Lalu di sini kita menggunakan test size-nya sebesar 0,25, dan untuk data latihnya ada 75%. Nah, performa model yang dihasilkan yaitu di sini jumlah prediksi yang benarnya ada 46 dengan jumlah prediksi yang salahnya yaitu 4, dan akurasi pengujiannya sebesar 92%. Di sini ada classification reportnya, ada precision, recall, dan juga event score, yang mana ada terlihat pada slide hasilnya. Nah, di sini ada simple deployment-nya. Di sini kita pertama menginputkan sebuah teks, yaitu film ini bagus untuk ditonton. Nah, jika resultnya 0 maka akan dihasilkan sentimen yang negatif, dan jika resultnya 1 maka akan dihasilkan sentimen yang positif, dan kita akan memprint hasil dari prediksinya. Di sini hasil teks preprocessingnya yaitu film bagus tonton, dengan hasil prediksinya yaitu positif. Nah, di sini ada workload sentimennya, yang mana negatif terdapat kata kecewa, sedangkan kata positif lebih didominasi dengan kata keren, bagus, banget, dan lain-lain. Nah, kesimpulan yang dihasilkan dari percobaan kali ini yaitu penggunaan metode naive Bayes pada analisis sentimen mengenai opini masyarakat pada Twitter tentang film mendapatkan akurasi sebesar 92%. Metode ini telah dapat melakukan klasifikasi terhadap sentimen yang positif dan juga sentimen yang negatif. Hal ini dapat membantu para produser film untuk mengevaluasi tentang film yang mereka produksi, dan juga masyarakat dapat menjadikan hal tersebut acuan untuk menonton film tersebut atau tidak. Selanjutnya kita lanjut kepada codingannya. Di sini kita import terlebih dahulu Google Drive-nya, karena data yang saya gunakan terdapat di dalam Google Drive. Lalu ada import library-nya, dan kita lakukan pembacaan data set yang mana terdapat pada Google Drive, yang mana datasetnya yaitu dataset tweet sentimen opini film dengan format CSV. Di sini kita lakukan rename terhadap kolom, kita lakukan rename terhadap teks tweet menjadi tweet. Lalu ada df info-nya, di mana terdapat 200 data. Di sini kita lakukan encoder data pada label,
karena label pada dataset kita ini berupa string. Untuk melakukan proses selanjutnya maka kita harus mengubahnya menjadi numerical. Di sini ada jika negatif maka dijadikan 0, sedangkan jika positif akan dijadikan 1. Selanjutnya ada text preprocessing, ada case foldingnya, lalu ada word normalisasinya, lalu kita lakukan filtering, ada stop word removal, dan melakukan stemming. Dan semua dari preprocessing data tadi kita gabungkan dengan membuat sebuah fungsi, yaitu text preprocessing process. Di sini terlihat clean tweet dari preprocessing data yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada feature engineering. Sini ada feature extraction menggunakan back of word dan juga n-gram. Lalu ada feature extraction menggunakan tf-idf dan juga n-gram. Lalu di sini ada feature selection dengan menggunakan keysquare. Nah, selanjutnya tahap modeling. Di sini kita menggunakan algoritma naive Bayes, di mana perbandingan antara data uji dan data latihnya yaitu sebesar 75% untuk data latih dan 25% untuk data uji, dengan random state-nya yaitu 40. Nah, di sini kita lakukan evaluasi modelnya, di mana jumlah prediksi benarnya ada 46 dan jumlah prediksi salahnya ada 4, dan akurasi pengujiannya ada sebesar 92%. Dan ini adalah confusion matrix-nya. Nah, di sini akan melakukan cross validation, di mana akurasi setiap splitnya terlihat seperti yang di layar ini. Lalu dengan rata-rata akurasi pada cross validation-nya yaitu 0,91 ya, atau 91%. Di sini kita lakukan simple deployment-nya menggunakan library load dari joblib. Di sini kita masukkan teks, yaitu film ini bagus untuk ditonton, dan hasil prediksinya yaitu positif. Lalu ada word cloud. Di sini ada word cloud untuk sentimen negatif dan juga word cloud untuk sentimen positif. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun hasil yang diperoleh, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.